sugesti itu suatu keyakinan yang belum tentu benar. Karena dianggap sebagai penghormatan, gitu aja. Sebenarnya doa itu ya, menurut saya, di mobil, di jalan, dimanapun kita bisa berdoa. Saya kemanapun pergi itu berdoa dalam hati. Dan menyebut nama Yesus dan berseru. Hiduplah dalam doa. Oke? Pak, menyambung khotbah yang tadi pagi. Bagaimana lepas dari dosa yang mengikat? Pertama harus niat dulu. Kalau enggak ada niat, walaupun didoakan Pak Irman sampai pendetanya rontok semua rambutnya, ya enggak bisa. Harus niat dulu untuk melepas. Betul Pak Irman? Kasihan Pak Irman itu karena berdoa sungguh-sungguh, setiap doa rambutnya rontok satu-satu. Ini ketawanya kenceng sekali yang ini. Itu menunjukkan beban doanya sungguh-sungguh. Coba bebannya tambah banyak, kasihan, mengkilap. Lanjut. Semangat itu Ibu Dewi ya. Pak, bagaimana kalau itu sebuah ikatan, misalnya orang inginnya berzinah terus, itu apakah harus ada doa pemutusan? Pertama doa pemutusan, kedua niat dulu. Segala sesuatu harus ada niat dulu, kemauan. Nah, dan ketiga, jauhi kelemahan kita. Kalau kelemahan kita itu perempuan, jangan punya sekretaris sama pembantu yang cantik. Cari yang hitam legem, yang gini. Lihat aja udah enak, betul nggak? Betul? Betul? Ada cerita. Gue masih inget ini cerita ini. Waktu itu ada istri jenderal. Dia itu milik ajudan. Ajudan yang disodorkan itu semua dari personalia kan. Apa ditunjukkan fotonya semua gini. Nah, jenderal ini lihat gini. Nah, istrinya, Pak Daud, saya khawatir gini. Tenang, ibu dengerin saya, pasti suami ibu aman. Kan jenderal. Gimana cara milihnya? Gampang Bu, pilih yang hitam legem. Atau giginya gini, udah pasti aman. Kenapa? Kalau nyium sariawan. Kedua, lihat orangnya aja, udah gini, udah. Jadi pertama harus ada niat, dua doa pemutusan, ketiga jauhi kelemahan kita. Kalau kita ini pernah jatuh dengan narkoba, jangan deket kumpul orang narkoba. Pasti kebawa keseret itu. Setuju? Ya itu. Oke? Konsekuensi dari perzinahan itu apakah bisa menurun ke keturunan berikutnya? Itu kutuk. Ada kutuk keturunan dan ada juga namanya tabur tuai. Nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus. Kalau itu orang tua tiri, Pak. Hah? Kalau orang tua tiri. Tiri. Ya, jadi ibaratnya ini kalau dari pertanyaannya orang tua tirinya juga berzina, apakah bisa nyambung ke dia? Kalau kutuk keturunan itu berhubungan langsung dari anak ke orang tua. Orang tua anak cucu. Garis itu. Nah kalau ini disumpahi orang tua tiri, apakah itu bisa mengena atau tidak? Kalau tidak ada alasan yang kuat, tidak bisa. Tapi kalau ada alasan yang kuat, bisa. Berarti kalau yang disumpahi ini memang betul-betul nakal atau kurang ajar ya kena kutuknya. Nah itu saya harap menjawab. Tapi itu bisa dibatalkan demi nama Yesus. Oh, amin. Pak, ini ada pertanyaan. Bagaimana mengatasi setan mata merah penunggu rumah yang selalu bikin panas suasana di rumah antara kita dengan orang rumah? Sucikan dengan apa? Darah. Kasih minyak urapan. Makanya kalau bisa Pak Pendeta Herman, itu ada minyak urapan khusus untuk gereja, untuk jemaat-jemaat.
Jadi sebenarnya gimana sih cara doa untuk minyak urapan? Saya lebih cocok tuh kalau minyak urapan tuh yang doain itu hamba Tuhan dan jemaatnya. Doanya banyak. Ngerti saudara? Ingat, 2 atau 3 orang berdoa sepakat doanya dikabulkan. Betul? Nah, yaitu Pak Pendeta Horman supaya setiap bulan sekali lah untuk ngasih jemaat minyak urapan. Gimana Pak Pendeta? Itu ide yang sangat cemerlang Pak itu Pak. Nah, kedua untuk ngasih kerjaan baru. Iya. Pak ini ada yang mau tanya Pak. Ini akhir-akhir ini jemaat ini ada yang melihat tanda-tanda alam. Misalnya awannya bentuk aneh, langitnya bentuk aneh dan lain sebagainya. Apakah itu tanda-tanda apa ya semacam ini kok di alam ini nampak gitu loh. Yang tidak wajar. Udah ndak usah diributin. Kenapa? Gitu repot. Saya dalam hidup ini gini ya. Jangan terlalu kita itu percaya hal-hal yang takayul. Atau membawa kita sugesti. Yang penting satu. Percaya rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Udah ndak usah ribut-ribut. Tanda ini tanda jangkrik atau kodok, ndak usahnya. Percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Oke. Dulu anak saya pernah dikasih minum dukun. Apakah setelah beberapa tahun khasiatnya otomatis hilang? Gini ya. Kekuatan mistik itu ada masa kadaluarsa. 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu yang berhubungan dengan unsur air. Tetapi sekalipun sudah masa kadaluarsa, kutukannya tetap jalan. Jadi kekuatannya itu berfungsinya tuh 40 hari, 100 hari, sampai maksimal 1000 hari. Itu yang namanya unsur air. Tetapi ingat ada tetapinya, kutukannya tetap jalan, tidak berhenti. Yang bahaya itu kan kutukannya. Lanjutkan. Pak, saya ini diteror dukun. Karena saya selalu clash, maksudnya berkelahi kalau dekat suami. Padahal saling cinta. Beneran seperti hendak diceraikan oleh dukun itu. Maksudnya dukunnya itu kayaknya mau memisahkan. Apa ini santet atau enggak? Gitu. Itu jenis namanya memecah rumah tangga. Biasanya pakai aliran pertama tanah kuburan. Disiramkan tepatnya di atap rumah. Kedua namanya mantra pemutus. Nah ketiga yaitu namanya itu jenis ilmu gaib yaitu mantra jenis ilmu pelet. Nah tergantung aliran apa yang digunakan. Mantra apa yang digunakan. Tapi sebenarnya kelemahannya satu. Semua kekuatan mistik itu kelemahannya pada waktu dihadapi tanpa dendam. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Jadi tidak usah terlalu paranoid. Pak. 5 kali lagi ya. Oke. Bagaimana cara mematahkan atau mendirikan rumah ibadah untuk di tanah tanah buntung, tuk buntung. Apa? Saya ulangi ya. Enggak jelas itu. Makanya, bagaimana cara mematahkan mendirikan rumah ibadah di tanah buntung? Tuk buntung. Tanah terkutuk lah. Ya ini. Gitu ya repot. Ya disucikan dengan darah dari Yesus. Lanjut. Minyak zaitun itu boleh minyak urapan itu harus minyak zaitun atau boleh bimoli? Boleh minyak goreng tetapi yang belum pernah dipakai. Oh kalau minyak jelantah di rukun lah. Oh iya. Kok cetil banget. Oh iya. Shalom Pak, gimana caranya mendoakan orang tua yang kena guna-guna oleh ibu tiri yang sudah bertahun-tahun? Yaitu, makanya dalam doa pemutusan, kita harus ada doa namanya fokus.
fokuskan wajah. Kedua, putuskan mantra pengikat batin. Pak, ini ada yang menarik nih Pak. Nitip tanya, kenapa seringkali mimpi buruk selalu di rumah lama? Jadi situasi mimpi itu kayak dia mimpi buruk itu di rumah lama Pak. Berarti rumah lamanya ada penunggunya. Nah itu harus diputuskan, itu namanya kontak batin. Diputuskan demi nama Yesus. Udah keempat ini. Oh kurang satu ya. Benarkah hidup kita ini selalu ada yang ngikutin? Seperti kayak, apa itu namanya kalau... Tidak. Tidak harus. Kalau kita dalam Tuhan, yang dampingi kita pasti malaikat. Ingat, kalau kita dalam Tuhan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kan tidak bisa terang dan gelap jadi satu. Tidak bisa. Kalau kita anak Tuhan, selalu kita ada malaikat dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kecuali yang tidak dalam Tuhan.